Shalom teman-teman, apa kabar? Lagi pada di rumah atau di kos aja kan? Kami harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Di masa-masa seperti ini, walaupun kita nggak bisa ibadah di gereja, walaupun kita nggak bisa datang ke persekutuan-persekutuan yang biasanya kita datangi, tapi jangan sampai hal ini menyurutkan semangat kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan ya. Maka dari itu, saat ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk kita memperdalam kebenaran firman Tuhan supaya iman kita tetap senantiasa bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Yuk, sekarang kita mau sama-sama mulai. Teman-teman jangan lupa berdoa dulu. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, boleh siapkan Alkitab cetak atau Alkitab mobile, dan siapkan kuota biar gak macet di tengah jalan. Oke, sekarang kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Pada saat ini kita akan sama-sama memperdalam dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya berikan waktu untuk teman-teman membaca kebenaran firman Tuhan ini sebelum nantinya kita akan sama-sama merenungkan bersama-sama. Oke, jadi tema renungan kita pada hari ini adalah melangkah menuju sempurna. Sempurna? Emangnya bisa ya? Tentu aja bisa, teman-teman. Sempurna dalam hal ini adalah bagaimana iman kita di dalam Kristus Yesus boleh terus bertumbuh hingga menjadi sempurna melalui berbagai permasalahan yang kita lalui di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita menyadari, kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia biasa tidak terluput dari berbagai permasalahan di dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang kita melihat fenomena yang ada di dunia, bagaimana dunia sedang diresahkan oleh wabah COVID-19 dan membuat banyak orang mengeluh mengenai hal ini. Ya, kita sendiri juga nggak bisa keluar rumah, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang nggak bisa pulang kampung, tidak bisa bertemu dengan keluarganya, atau bahkan orang-orang yang tidak bisa mendapatkan penghasilan karena permasalahan dunia ini. Tapi sekarang kita mau sama-sama ubah pola pikir kita mau sama-sama ubah mindset kita. Apakah hal-hal seperti ini hanya bisa kita keluhkan di dalam setiap kehidupan kita? Ya, kita akan sama-sama coba untuk mengubah pola pikir dan sudut pandang kita mengenai permasalahan ini menjadi sebuah ujian yang harus kita lewati dan nantinya akan membuat kita next level di dalam kehidupan rohani kita. Siapa sih teman-teman yang gak pengen jadi lebih baik lagi di dalam Kristus Yesus, jadi semakin dewasa lagi di dalam Kristus? Mari saat ini kita mau sama-sama belajar ya. Terus sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mengubah sudut pandang dan pola pikir kita itu sehingga kita boleh semakin dewasa di dalam Kristus? Melalui bacaan yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa Yakobus memberikan nasihat kepada kita semua untuk menganggap pencobaan ini menjadi suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Terdengar sulit ya teman-teman ya, orang lagi dalam pencobaan, orang lagi gak enak hati, orang lagi sedih, tapi disuruh menganggap pencobaan ini sebagai suatu kebahagiaan. Tapi aku yakin dan percaya kita pasti bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan sama-sama melihat beberapa ayat referensi yang aku yakin juga pasti akan menguatkan dan memampukan kita semua memandang pencobaan ini sebagai suatu kebahagiaan. Yang pertama ada di 1 Petrus pasal yang keempat. Di situ dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai orang Kristen, bukanlah hal yang mengejutkan ketika kita mendapati suatu penderitaan di dalam kehidupan kita. Justru karena kita punya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat di Filipi yang pertama, ayat yang ke-29, di situ dikatakan juga bahwa kita tidak hanya diberikan karunia untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi juga karunia untuk menderita kepada Kristus. Nah, ya. Jadi karunianya bukan hanya untuk percaya, tapi kita juga diberikan karunia. Bahkan ini dikatakan karunia untuk kita menderita karena Dia, karena Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13,
bahwa di sana pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Ingat ya teman-teman, pencobaan yang biasa yang bahkan gak melebihi kekuatan kita. Karena ada Allah yang setia yang nantinya akan memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi dari beberapa ayat referensi yang sudah kita renungkan bersama-sama tadi, kita harus meyakini bahwa kita bisa mengubah pencobaan itu, menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman, ya, ketika kita sudah bisa menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita juga nggak boleh semena-mena. Kita juga harus tetap punya hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita bisa memahami apa sih tujuan Tuhan memberikan ujian ini kepada kita, dan supaya kita juga bisa melaluinya sesuai dengan kehendak Tuhan dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Memang perkara mencari hikmat Tuhan ini bukanlah perkara yang mudah ya teman-teman. Gimana kita bisa membedakan hikmat dari Tuhan, gimana kita bisa membedakan hikmat dari diri kita sendiri, memang sangatlah sulit. Terkadang kita merasa kita mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam setiap kehidupan kita dengan pikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Padahal kita menyadari bahwa kita hanyalah manusia yang terbatas, yang gak bakal bisa nyelesain segala sesuatunya itu dengan kebenaran dari diri kita sendiri. Kita tetap butuh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mungkin ketika nanti kita hanya bersandar pada pengertian kita sendiri, balik lagi kita gak akan bisa menganggap pencobaan ini sebagai suatu kebahagiaan, malah kita mengeluh lagi, malah kita marah-marah lagi jatuhnya. Untuk itu, Yakobus juga menuliskan bahwa ketika kita merasa kekurangan hikmat dari Tuhan, ketika kita tidak bisa membedakan mana hikmat dari Tuhan dan mana hikmat dari diri kita sendiri, kita diminta untuk mau meminta kepada Allah yang sumbernya hikmat itu sendiri. Bahkan di sini diperkenalkan bahwa Allah kita adalah Allah yang murah hati, yang akan memberikan hikmat itu ketika kita meminta kepadanya. Teman-teman, kita juga dituntut, ya. Ada tuntutan yang diberikan kepada kita ketika kita meminta hikmat ini. Ya, kita harus memintanya dengan iman yang sungguh-sungguh, iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh hal-hal yang lain, ya. Jangan sembari meminta hikmat kepada Allah lain. Jangan sembari ragu-ragu, Tuhan ngasih nggak ya, Tuhan ngasih nggak ya. Jangan seperti itu teman-teman, karena ketika kita meminta hikmat ini dengan iman yang sungguh-sungguh, iman yang teguh, nantinya Allah akan berkenan memberikan hikmat ini kepada kita. Bahkan Yakobus juga menuliskan kan, ketika kita ragu-ragu, kita nggak akan mendapatkan apa yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita, dalam hal ini hikmat dari Tuhan, sehingga nantinya kita bisa melewati ujian di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi sampai sini jelas ya teman-teman. Yang pertama, kita harus menganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus melewati ujian itu, melewati permasalahan tersebut dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan untuk kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan itu, yang ketiga, kita harus punya iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah bisa melalui semuanya, ketika kita sudah bisa melewati semuanya, teman-teman, ternyata ujian terhadap iman kita itu akan menghasilkan sebuah ketekunan di dalam diri kita. Ketekunan seperti apa sih yang dimaksud di sini? Ya, yang dimaksud di sini adalah dalam bahasa Yunani, teman-teman, disebutkan ketekunan ini adalah hupomone, yang artinya nantinya kita bisa bertahan di dalam kesukaran. Nah, bertahan di sini juga bukan sembarang bertahan, bukanlah bertahan yang pasif ya teman-teman ya, tapi merupakan bertahan yang aktif. Bagaimana kita bisa bertahan dalam kesukaran itu, tidak tenggelam dalam kesukaran ini dalam kesedihan,
tapi bisa mengubah kesukaran ini menjadi suatu hal yang bisa memuliakan nama Tuhan, yang tentu saja bisa menyenangkan nama Tuhan. Nah, jadi ketika kita sudah bisa menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan, kita sudah bisa melaluinya dengan hikmat dari Tuhan yang kita minta dengan iman, bahkan akhirnya menghasilkan ketekunan teman-teman, pada akhirnya nanti kita akan bisa memiliki iman yang sempurna seperti goals yang kita harapkan di awal tadi. Karena itu pula lah teman-teman yang diharapkan Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48, di sana tertulis, hendaklah kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Jadi di sini kita juga bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Memang hal ini gak akan mudah ya teman-teman untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus terus yakin, terus berusaha, terus setia dan taat sama Tuhan, supaya nantinya kita bisa mengerjakan ini dan bisa menyenangkan nama Tuhan. Nah, sekarang aku juga mau mengajak teman-teman nih untuk mewujud nyatakan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, teman-teman boleh hafalkan Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Karena ketika nanti teman-teman menghafalkan akan sangat membantu kita mengingat kebenaran firman Tuhan ini dan menolong senantiasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mulai sekarang teman-teman boleh mencatat apa sih permasalahan yang terjadi di dalam setiap kehidupan teman-teman. Dicatat satu persatu, di-list satu persatu, kemudian didoakan, jangan lupa minta hikmat sama Tuhan. Dan teman-teman juga catat gimana sih caranya teman-teman menyelesaikan permasalahan ini ya, supaya ini nanti juga bisa menjadi reminder buat teman-teman dan bahkan mungkin akan memberkati orang lain juga. Dan yang ketiga, jangan lupa ya untuk terus jadi berkat buat orang lain. Kita juga mau sama-sama doakan teman kita, 2 aja nggak apa-apa, yang sekiranya kita lihat, kita cari mereka yang sedang dalam pencobaan yang berat, bahkan mereka sampai mundur imannya. Mungkin kita mau sama-sama doakan supaya mereka beroleh kekuatan daripada Tuhan, mereka dikasih hikmat Tuhan sehingga bisa melalui pencobaan ini dan nantinya mereka boleh kembali teguh di dalam Tuhan, kembali merindukan berkumpul bersama Tuhan ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.